Naturally battle my demons and shallows and women the deep and the creep in the shallows and lost. Gotta admit that I'm living the life that I've always wanted, but it comes with a cost. I'm licking the charms, I'm fixing to rip me apart. I'm swimming with sharks, I'm lifting the bar, I'm lifting the end of the stars. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, selamat datang dalam talk show eksklusif Rumusan Masalah bersama Rahmat Mirzani Jausal yang diselenggarakan oleh Official Turun Dapil bersama Mirzani 4.0. Yang terhormat Bapak Rahmat Mirzani Jausal, STMM, yang kami hormati Ibu Purnama Wulansari beserta keluarga, yang kami hormati tim Rahmat Mirzani Jausal serta relawan dan serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara talk show eksklusif Rumusan Masalah with Rahmat Mirzani Jausal, present by Turun Dapil dan Mirzani 4.0. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kelak. Amin ya robbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya Putri Alifia Fitra diberi kesempatan untuk dapat memandu acara kita pada siang hari ini. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Hadirin yang kami hormati, di Provinsi Lampung, gap antara cita-cita dan realitas dalam mencari profesi seringkali menjadi tantangan yang dihadapi generasi muda. Meskipun memiliki mimpi yang besar, pemuda Lampung seringkali terbatas oleh kesempatan yang minim. Hal ini menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Tim Official Turun Dapil menggambarkan kondisi tersebut dalam bentuk video singkat yang berisi keresahan pemuda di Provinsi Lampung. Untuk itu, marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Hari ini wabil khusus kepada Kiai Mirza, ada Batin Wulan juga, ada Susmayang, Bang Dide, suara dengar, ada Bang Ari, siap Bang Rizaldi, kemudian Bang Imam, Bang Andi, terima kasih, dan juga para rekan-rekan dari M4.0, Mirzani 4.0, terima kasih abang-abang, dan juga seluruh tamu undangan, ada pelajar, mana pelajarnya? Mana? Wah, ini pelajar semuanya. Ada mahasiswa, mana mahasiswa? Suara. Suaranya mana?
UKT lo, ayo lo. Kemudian dari kawan-kawan komunitas. Oke, nah gimana Lip? Hari ini Turun Dapil mengadakan talk show yang sangat luar biasa, insya Allah. Alhamdulillah di depan kita ini sekarang sudah ada Kiai Mirza. Asli. Kita mau apain? Ya, tujuan hari acara ini adalah kita sudah seliweran melihat wajahnya seorang Mirzani Jausal. Banyak alasan. Itu juga seliweran. Iya. Fokus aja S2 lah, iya, iya. lah. Oke, kawan-kawan, tanpa tiga panjang lagi, mau langsung talk show-nya apa enggak kira-kira? Mau, yaudah. Sebelum kita bicara sama pantun, Cakep. 2 bulan belajar pantun. Jalan-jalan ke Desa Mataram. Cakep. Bu Ani lagi megang proposal. Cakep. Ladies and gentlemen, please welcome Rahmat Mirzani Jausal. Lagi tepuk tangannya kurang panjang. Silakan Bu Kiai. Alhamdulillah ini. Langsung aja ya. Alhamdulillah ini kawan-kawan. Ini adalah sosok yang hari ini ada di mana-mana nih, khususnya di Bandar Lampung ya, karena kan saya orang Bandar Lampung. Di Kartini ada 3 balihonya, saya ingat benar. Raja Basa, kita tackle dulu satu ya, betul cara ini. Nah, selain itu Bandar Lampung, di lain kabupaten, 15 kabupaten kota juga ada nih wajahnya seorang Kiai Mirza. Nah, kita mau di segmen pertama ini, kita mau cari tahu dulu sebenarnya siapa sih seorang Mirza? Ya. Nah, siapa sih Kiai Mirza ini yang pada akhirnya kita ini juga pengen ya, yang hadir di sini bisa kali ya regenerasi, bisa kali ya untuk bisa belajar lagi, untuk bisa kayak pemimpin-pemimpin yang ada di baliho itu. Masalahnya pemimpinnya cuma satu yang di baliho yang saya sering lihat ya. Nah, saya undang Kiai aja. Masuk HIPMI gantian ya. Ya, kira-kira bisa diceritakan nih siapa sih sebenarnya seorang Mirza Jausal itu? Ya, terima kasih. Jadi ya, gue orang Lampung ya, gue lahir di Kota Bumi, Lampung Utara. Ada di Kota Bumi. Ware. 44 tahun yang lalu ya, 40 tahun lalu SD SMP, masuk SMA di sana, SMA di Bandar Lampung, kuliah gua di engineering di Trisakti, balik ya gua mulai bisnis di Lampung gitu. Mulai bisnis di Lampung 2006 2008 gua mulai banyak masuk organisasi gitu. Waktu itu 2006 masuk HIPMI, 2008 organisasi kepengusahaan HIPMI ya. Mulai jadi ketua organisasi, waktu itu ketua HIPMI. Nah, ketika jadi ketua HIPMI ini gue tuh orangnya suka ngeliat-liat, suka nanya-nanya, suka melihat ya apa masalahnya, begitu pengen tahu banget lah. Orangnya selalu pengen tahu, pengen mikir gitu. Kita itu kumpulan anak-anak muda nih ya, banyak rata-rata baru lulus kuliah juga, banyak yang baru mulai usaha juga gitu. Ngobrol hari-hari ya, kalau pengusaha kan yang dicerita dulu Lampung belum kayak sekarang, inkubator banyak, kelompok UMKM banyak, dan lain-lain, komunitas-komunitas pengusaha itu banyak. Dulu nggak ada, semua itu masih jarang banget. Hanya kita dulu yang paling kumpulannya anak-anak usaha gitu. Di situ mulai kelihatan di Lampung itu apa masalah-masalahnya gitu, sehingga teman-teman kok di pengusaha di Lampung kecil sedikit gitu, berkembangnya susah, udah puluhan tahun jadi pengusaha, teman-teman itu masih kecil aja gitu. Iya, padahal kalau kita ingat-ingat Kiai dari Lampung Utara ya, jauh ya, apalagi dulu belum ada tol, ya kan ya. Tapi kenapa bisa sampai pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari Lampung Utara dan pada akhirnya sekarang punya mindset ataupun pandangan ke depan yang lebih luas ya? Hampir semua orang-orang di daerah yang ada di Bandar Lampung, kalau Bandar Lampung alasannya satu, ya, kesempatan pendidikan lebih baik di Bandar Lampung, kesempatan usaha lebih baik di Bandar Lampung, kesempatan ya segala kesempatan itu ada di kota-kota gitu. Di desa-desa kita nggak banyak pilihan ya gitu ya.
nggak banyak pilihan gitu. Kalau diikutin terus di Lampung Utara di Waikana dia pilihannya itu aja. Lu jadi petani, yang petani itu kalau bensetnya di daerah itu yang tingkat ekonominya nggak susah karena memang begitu gitu. Kecuali kalau petani dapat duit banyak ya pasti kita mau di daerah gitu. Petani berjaya gak sih? Oh jadi gini ya, masuk ya. Bentar. Apa itu? Kok gemeteran megang handphone ya? Gimana? Kita selfie dulu. Jadi begini, selfie. Biar kayak di pesawat. Iya. Gimana? Jadi gini. Lanjut. Jadi setelah menemukan ya. Kiai kayaknya di ujung ya. Salah. Ya. Jadi setelah menentukan dari Kota Bumi akhirnya sampai titik kuliah di Trisakti waktu itu di Jakarta. Kemudian memilih untuk berorganisasi, kemudian pengusaha, kemudian akhirnya menjadi anggota dewan, kemudian jadi lagi ketua DPD Gerindra, dan sampai hari ini semua masyarakat Banapur udah kenal itu. Nah, transisi dari pure jadi pengusaha kemudian main ke politik, faktor apa ya sampai Kiai bisa menghibahkan diri Kiai untuk masyarakat sih? Sebenarnya jadi pengusaha 2000 terus itu kayak kita akhirnya dulu gue sempat punya cita-cita besar mau jadi pengusaha terbesar di Provinsi Lampung. Punya perusahaan yang go nasional, itu cita-cita gue. Tapi setelah gue jalanin capek juga kayak gitu kayaknya. Bisa jadi bisa enggak. Udahlah jadi pengusaha yang biasa-biasa aja. Gue fokus hijrah waktu itu 2013. Fokus hijrah toh setelah jalanin hijrah enak-enak juga, usahanya tetap jalan ya usahanya tetap jalan ya, rezeki memang nggak ini, emang nafsu kan yang membuat kita susah. Di perjalanan ada beberapa orang yang meminta kita masuk ke politik dengan berbagai macam pertimbangan, ya masuklah politik. Dan di politik ya gue banyak belajar ya, ternyata memang nggak ada dalam ya kita anak-anak muda dulu gue skeptis apatis anti terhadap politik karena gue berpikir ya nggak bagus lah di politik. Tapi setelah sekarang gue sadar ya nggak ada satupun di Republik ini, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian, yang tidak tidak ada intervensi keputusan politik, Pak. Gitu. Lo biaya UKT, biaya kuliah, itu karena intervensi politik kan, gitu. Terus lo masuk kuliah pagi, sore, itu karena ada aturan politik yang membelakanginya. Itu susah kasih nilai politik itu ya. Politik main politik dikit nilai jadi bagus. Betul. Yang mahasiswa juga disuruh gabung HMJ, saya malas politik, mampus. Ya akhirnya ya bukan politik ya, akhirnya kita sadar ya kalau orang-orang politiknya jadi baik atau niatnya baik ya lama-lama ya negara kita akan jadi baik gitu. Kalau cara kita berpolitiknya memang niatnya nggak baik ya negara juga nggak akan jadi baik gitu. Akhirnya ya udah sambil belajar ya, masih belajar lah kita di politik gitu. Ya saya kayaknya juga mau belajar sama Kiai. Biar kita belajar bareng-bareng ya. Masuk. Tapi Badina satu. Bang Imam juga ya Bang sekali. Tapi balik lagi yang kalau mendengar apa yang tadi disampaikan Kiai, bagaimana prosesnya pengen menjadi pengusaha yang biasa-biasa saja. Ya kalau biasanya kayak Kiai saya juga mau ya. Yang biasa saja sebetulnya. Iya. Tapi apa kabarin jual takoyaki tadi? Nah, tapi dalam prosesnya saya juga nggak percaya. Pada akhirnya ini bukan karena Kiai sendiri. Pasti ada sumbangsih. Nggak afdol kayaknya, ya kan? Pasti ada sosok yang sabar, soleh, cantik, pinter, manis, lucu juga ya kayaknya. Iya. Terus lihat. Iya kan? Iya kan? Jadi kayaknya kita panggil aja. Iya. Kayak terakhir ketemu sama Batin Ulan kapan? Kita masih surprise ternyata tanpa sepengetahuan Kiai layar ini. Batin, kayaknya kita mengundang Batin ke depan. Iya. Semua ucapan tadi dari Kiai Mirza harus divalidasi. Silakan, welcome Batin Ulan.
Cie. Alif masih mencari, ini udah pasangan. Yang official baru turun dapilnya hubungan kita semua. Nah, dari sekian beberapa tadi yang dijawab sama Kiai Mirza, hari ini kita sadar bahwa ada support system ya, dan hari ini juga orang terdekat Kiai adalah seorang batin. Kita mau nanya sebenarnya validasi dari batin dulu deh, seorang Kiai Mirza ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi batin buka kartu di sini ya. Jangan terlalu buka. Jadi buka beneran ya Kak ya. Halo teman-teman semua. Halo. Senang banget batin bisa ngedampingin Iya berduaan nih di sini nih. Depan teman-teman semua ditanya validasinya Iya gimana sih? Lihat lagi deh. Lihat Kita lagi. pandang-pandang dulu ya Kak ya. Kita pandang-pandang dulu. Kok gue jadi baper sih ya bener. Perlu batin ceritain nggak awalnya batin sama Iya ini? Boleh Tin. Tapi agak lama nih kayaknya dari SMA ya Tin ya. Udah ada bocoran. Batin nih sama Iyai ketemu tuh SMA, sama-sama di SMA Negeri 2 Tanjung Karang. Kita itu bersahabat, bestie banget. Bestie, tapi ada bumbu-bumbu Manis. manis itu pas kita hampir selesai kuliah. Asik. Kuliah sama-sama di Universitas Trisakti Jakarta. Qadarullah berjodoh, alhamdulillah sampai sekarang nih barengan. Sampai bonus 3 ya Tin. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah itu 3 putra. Sekarang Raffi sudah mau kuliah, yang kedua SMA kelas 2 di SMA 2 juga, yang ketiga di Azhara Sekolah Islam SMP kelas 2. Kalau ditanya nih ya batin validasi Iya ini, sifat dasar dari Iya ini penyayang yang udah jelas. Pantesan awe. Operatornya nggak di Masuk briefing nggak musik nih, romantis ya? Nggak di briefing tadi musik romantis. Iya nih batin sebenarnya dadakan ya, kayaknya dipanggil bersanding berdua gini sama Iyai. Alhamdulillah tapi senang karena jarang emang duduk berdua. Apalagi pas Iyai lagi sibuk-sibuk gini, batin ke titik mana, Iyai pergi juga. Cuman alhamdulillah di rumah itu kita nge-review. Jatuh. Maaf. Jadi sifat dasar Iyai ini memang selalu mikirin sesuatu, mikirin orang lain. Batin nggak bisa tuh dilihat Iyai diem, pasti Iyai langsung nanya kenapa. Iya kan, apalagi setelah Iyai terjun ke dunia politik yang itu kan memang selalu memikirkan masyarakat, selalu kerja ngabdi untuk masyarakat. Jadi memang Iyai ini selalu mementingkan kepentingan masyarakat ya, kepentingan ke depan dibanding kepentingan dia sendiri. Tapi memang poin-poinnya itu memang yang pokok-pokoknya itu sudah Iyai tunaikan lah untuk keluarga, untuk orang tua. Sampai sekarang pun Iyai tetap menjadi anak ayah dan ibu yang alhamdulillah mengabdi. Selalu berusaha memperhatikan ayah ibu dan adik-adiknya dan keluarga. Kalau cari naik elektabilitas. Nah, iya. Promosi nih ya, promosi ya Kak ya. Nggak diajarin dia. Ini improve nih ya. Benar berarti kalau pintar. Bisa juga kita ajak terus. Iya. Nah, Jadi itu kan validasi dari seorang batin ya. Dari bagaimana Kiai menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, dan ini sedang melakukan penelusuran terus di Polres Kabupaten Kota. Tapi kayaknya juga karena Piskes ini mah. Apa ya? Iya, kayak ini 18 Maret ya kalau nggak salah. Piskes, care, saya juga ya. Jauh-jauh, Mbak Dina jauh-jauh. Pemerhati, manajerialnya bagus, teliti, perfeksionis. Dia validasi diri dia sendiri sebenarnya. Pantengin aja wajahnya. Baik, kita cue dulu Batin, tapi tetap mendampingi Kiai di sini. Kita masuk ke segmen 2 dulu. Iya. Tadi kan kita nanya sebenarnya secara singkat ya. Kalau mau secara dalamnya, nah, nantilah gitu ya. Segmen 2 kita 26 Agustus. Oh iya. Apa 29 ya? Oh iya. Di awal apa di akhir ya daftarnya? Waduh. Jadi jawab ya, dia mancing. Gitu. Jadi oke, segmen kedua. Kita masuk ke topik utama dulu.
gimana nih Lip sebenarnya Lip? Ngomongin soal yang tadi dilihat, video yang sedikit macet sebenarnya itu emang bagian. Ya, seninya itu di situ. seninya. Seni di situ. Itu seninya ya. Jadi 2024 judulnya nggak ketebak. Nah, itu ya. itu. Dia di situ. Jadi permasalahan yang tadi salah satu di isu yang kita mau bahas terkait yang hadir di sini juga ada pelajar, ada mahasiswa, terus ada pejuang UMKM, terus ada beberapa lintas profesi kayak ojol dan lain-lain, dan serta komunitas-komunitas juga yang hadir di sini. Mungkin perwakilan. Kenapa kita bikin sedikit? Itu alasannya juga ada ya. Biar nanti ada part 2-nya kalau rame part 1-nya. Oh. Masalah yang hari ini terjadi, kita itu banyak mimpinya. Kawan-kawan yang hari ini kuliah mungkin juga merasakan. Apalagi yang dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, di mana itu ilmu general non sertifikasi. Mimpi kita sudah pengen jadi pejabat, pengen politik, mau masuk ke pemerintahan. Tapi pertanyaannya, PNS yang nggak dibuka-buka, politiknya, ya Allah, nggak ada modal. Terus modalnya itu bukan cuma ekonomi ya, tapi banyak faktor X yang lain. Nah, yang kita mau tanyakan adalah bagaimana hari ini masih banyak ya orang dengan profesi yang mereka jalani itu bukan karena ingin, tapi karena ini yang ada. Ya, karena nggak ada kesempatan, gitu. Ya, gitu. Ya tadi gue lihat videonya luar biasa cita-citanya. Mungkin 80% jadi pengusaha tadi kali ya. Ya, gitu benar ya. Apa? Jadi jaksa 2, jadi apa? PNS atau PNS. Ya, jadi jaksa itu mau nangkepin yang pengusaha-pengusaha. Ya. Ya. Yang jadi PNS tapi jaga pira Satu, itu ya. itu tempat pengusaha ngadu ya. Ternyata ngegambar. Iya. Kalau jadi begini, itu kayak jadi memang gimana ya gue mau bilang, memang kesempatannya nggak banyak di Lampung ya. Kita jujur ya, dulu kita kalau kenapa orang punya mimpi jadi pengusaha itu karena mereka melihat ya memang di Lampung ini bisa jadi pengusaha. Mereka melihat dari mana? Mereka dari kecil lihat Lampung adalah, lu kalau baca ilmu belajar di sekolah, lu hafal komoditas Lampung apa aja Komoditinya ya. Ada pertanian. apa aja. Ada singkong ya, karet ya, sawit. Dan sisanya Iya. Wisnu. Kopi. Kopi ya. Ya di mana-mana lu lihat ya. Jawab satu saya nggak apa-apa. Lu di mana-mana hari-hari masa kecil lu lihat mobil-mobil yang ngangkut bahan-bahan pertanian jalan. Lu lihat Tebu ya. Tebu. Bukan gula, belum jadi. Iya, masih kan pertanian. Iya. Dan lu ngelihat ya itu adalah potensi-potensi yang bisa menjadi peluang usaha lo, ya kan, peluang usaha lo. Lu datang ke kota, orang-orang jadi pengusaha itu enak-enak gitu kan. Maka setiapnya jadi pengusaha ya. Tapi ternyata ketika sudah mulai masuk ke dalam mulai usaha, tiba-tiba mulai dari ngurus izin, mulai dari kesempatan untuk usaha, mulai dari nyari raw material dan lain-lain, itu sangat susah sekali di Lampung gitu. Seolah-olah sudah ada blok-blok, ada pagar-pagar, ada batas-batas yang nggak bisa kita teman-teman pengusaha atau anak-anak muda ini untuk masuk tembus. Buntu. Asli ya. Iya. Lu mikirin balikin Gitu. kurnya gimana? Usaha kecil itu kan. Buntu ya gitu. Jadi ya memang kesempatan itu harus dibuka ya, harus dibuka. Nah, salah satunya pemerintah itu kan memotret harapan-harapan masyarakat Lampung, harapan anak-anak muda, dan memberikan jalan seluas-luasnya untuk mereka mencapai harapan-harapan itu. Nah, ya tentunya instrumen, infrastruktur dan lain-lain itu harus dibangun, harus dibuka, dan yang paling penting gini sih gue ngeliat ya, kesempatan itu jadi pemerintah itu harus punya semangat, punya niat
gua harus majuin orang-orang Lampung. Kalau orang-orang Lampung itu jadi pengusaha semua, jadi UMKM semua, jadi kaya semua, maka uangnya orang-orang Lampung itu akan ada semakin banyak. Kalau uangnya akan semakin banyak, ekonomi akan tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, kesempatan usaha buat yang lain juga akan semakin besar. Sekarang ini kan nggak banyak kesempatan usaha yang besar ada. Kenapa? Karena ekonominya ya tumbuh, tapi tumbuhnya itu nilai tambahnya bukan buat masyarakat Lampung, Pak. Sama tumbuh sama yang lain-lain aja ya. Yang jadi bibit kayak kita ini kayak yang aduh gak kesiram. Nah, Kita yang pemerintah itu yang pertama harus harus pro Ya. dengan teman-teman anak-anak muda, terutama pengusaha-pengusaha lokal. Harus berat sebelah, harus pilih kasih, harus kebijakannya itu harus mendahulukan. Gitu, mendahulukan, harus instrumennya itu harus bisa diraih, gampang diakses itu oleh anak-anak pengusaha-pengusaha, anak-anak muda dan pengusaha-pengusaha lokal. Itu baru bisa terbuka semua gitu. Itu kan banyak sekali perizinan, permodalan, akses market dan lain-lain. Nah, itu adalah urusannya sama pemerintah semua, sama kebijakan-kebijakan semua, terutama kebijakan politik. Kebijakan politik itu kan karena keinginan, karena keinginan partai politik, keinginan legislatif, keinginan eksekutif, selalu keinginan sama. Kita itu Lampung ini nggak akan bisa maju karena APBD pertama. APBD kita tuh 8 triliun. Penduduk kita 9 juta orang. Itu telunjuknya Gubernur Lampung, itu cuma bisa menggunakan yang sesuai keinginan telunjuk, itu cuma 1 triliun, Pak. Gitu. Telunjuknya dia tuh, itu cuma 1 triliun, Pak. Penduduknya 9 juta orang. Yang terdekat Sumatera Selatan itu 7 juta ya, 7 juta ya, sekitar 7 juta, 8 juta. Itu APBD-nya 12 triliun. Telunjuk gubernurnya itu bisa nunjuk 15 triliun. Akses jadi asik kan? canggih. Ada lagi Banten penduduknya 11 juta. Telunjuk gubernurnya itu bisa menunjuk 8 triliunan. Hampir sama demografi 3 kabupaten, 3 provinsi ini demografinya hampir sama, luas wilayahnya hampir sama dan lain-lain. Tapi kesempatan untuk pemerintah dalam mengeksplorasi kreativitas dan inisiatifnya untuk memakai dananya sendiri itu sangat tidak bisa di Lampung. Nah, ini kan terbabel, Pak. Setiap tahun begitu. Akhirnya pada tahun kemarin ya ada pecah gara-gara urusan Bima gitu. Ya bukan pemerintah nggak mau, ya memang nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya, yang ada duit itu pemerintah pusat. Buktinya Jokowi turun sekali, dia lihat jalannya jelek, beresin dong, 6 bulan langsung beres kan. Begitu. Jadi menurut gue ya, kalau mengandalkan APBD Provinsi Lampung mau maju ya susah gitu. Kita bisa maju kalau ekonomi kita tumbuh. Ekonomi kita tumbuh itu akan meningkatkan PAD, akan meningkatkan retribusi dan lain-lain. 15 tahun lagi baru APBD kita sama. Tapi 15 tahun lagi, Pak. Jadi memang nggak bisa cepat dia harus step by step ya. Naiknya pelan-pelan. Setelah ekonominya tumbuh, masyarakatnya tumbuh, masyarakatnya jadi pengusaha, ekonominya tumbuh. Ekonominya tumbuh, pendapatan negara tumbuh, daerah tumbuh, pendapatan daerah tumbuh baru jadi APBD. Kan begitu. Nah, ini makan cycle-nya tuh 15 tahun, 10 sampai 15 tahun lama. Udah siap ini, udah dihitung sampai 15. Udah siap ini. Kamu mau nerusin? Udah pas ya 35 waktu itu ya, 15 tahun itu ya. Itu kan nomor teleponnya dicotok ya. Tadi kan kita sempat bahas. Jadi harus ada. Jadi kita tuh Lampung kalau mau maju ngejar ketinggalan harus lompat. Lu harus buat lip lompatan besar. Ya lompat, lu harus ditiup lompat gitu. Tiupnya pakai apa? Pakai anggaran. Anggaran pusat, Pak. Sinergitas itu penting. Iya kan. Bukan sinergisitas. Kalau enggak juga.
kalau gua bilang ya harus pilih kasih Pak. Oh iya. Pilih kasih ya. Ya, Bapak ya presiden harus pilih kasih dong, Lampung duluan dong. Kira-kira Boleh. Ya. Boleh. kira-kira Ya. gitu. Boleh. Masuk, masuk. Om, Iya, udah kan? direkam Om Bol, Lampung duluan udah direkam. Iya, iya. Udah. Nah, tadi kan sempat Nomor gua dibahas. tadi juga udah. Iya. Bukan begitu. Lu kalau mau asasnya proporsionalitas, Ya. asasnya keadilan, asasnya itu ya wassalamualaikum kita nggak maju-maju gitu. Ya iya kan? Kita ini ya anak yang paling miskin, anak yang ketinggalan, anak yang terbelakang itu harus dapat perhatian lebih. Kan begitu. Sepakat ya. Gitu. Kalau Wisnu ada yang mau disampaikan kayaknya ini. Kok tiba-tiba saya? Oh iya. Tadi kan dia sempat bahas tentang potensinya dulu nih di tempat kesempatannya. Hari ini karena kebanyakan yang mau jadi pengusaha dan juga entrepreneur, kalau bahasanya entrepreneur, gimana sih menurut Kia tentang kesenjangan keterampilannya itu dan juga peluangnya? Jadi kayak Unila aja nih, setiap wisuda itu berapa ribu orang 3.000. dengan berbagai jurusan dan juga keterampilan. Ya. Lu univ lainnya S1, belum lulusan SMA. Belum yang dari luar. Iya. Jadi permintaan peluang kerja itu banyak banget. Sedangkan untuk peluang kerjanya ketika memang melamar kerja ataupun mereka kan butuh kesiapan mental, kesiapan finansial, kemudian skill ngomongnya untuk buat usaha sendiri ya. Akhirnya untuk jadi entrepreneur. Berapa ya lulusan Universitas S1 20 ribuan ya kali ya? Selambung. Iya, setahun 12. Karena 2 bulan sekali. Setahun 12.000 S1 yang diterima kerja cuma 2.000. Ya Allah. Dari 2.000 itu 1.000 dari luar. Wah. 1.200 dari luar. Dari luar tuh dari Banten. Jadi lu kalau lulus kuliah di Lampung kesempatan lu cuma 10% mendapatkan pekerjaan. Parah nggak? Parah. Jangan dipikirin waktu wisuda ya. Kebanyakan kayak saya dulu ya. Baru mikir nanti dulu lulus dulu baru kita kerja apa. Nah, akhirnya insya Allah ya. Kelamaan. Pertama kesempatan kerjanya memang kurang. Iya. Ya. Yang kedua keberpihakan kepada lulusan S1 Lampung juga nggak ada gitu. Nggak ada. Gua ya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di Lampung yang ambil sarjana itu bukan dari Lampung. Ya. Tapi memang ketika gua tanya memang kadang-kadang ya mereka sarjana di luar setiap pakai katanya ya. Makanya kita pengen meningkatkan kualitas sarjana. Ini baru menyasar ke sarjana. Kalau lu udah masuk ke UMKM, kalau masuk ke lu udah jadi pengusaha UMKM, sekarang kita bisa bilang lulusan SMA kita lebih banyak lagi yang nganggur lulusan SMA. Kenapa? Udah lulusan SMA susah nyari kerjaan, yang S1 pun mengambil pekerjaan lulusan SMA. Kan begitu sekarang ya, akhirnya semakin banyak gitu. Gue baru selesai tadi beberapa UMKM lokal gitu punya keluhan sama. Mereka susah sekali mencari tenaga kerja di Lampung. Padahal banyak banget kan? Paradoks ya. Iya, karena apa? Karena nggak produktivitas, karena produktif, Nggak skill, nggak produktif. Ternyata lulusan SMA nggak disiapkan untuk kerja yang produktif dan lain-lain. Tapi udah ngobrol banyak lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah. Insya Allah solusi untuk seperti itu sudah kita siapkan, sudah kita solusikan. Kita juga nggak mau ya kalau ternyata kalau kita insya Allah dikasih mandat memimpin, kita juga nggak mau ada waktu yang terbuang sia-sia, ada tenaga yang terbuang cuma-cuma, dan ada masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah. Luar biasa ya, keren. Cuman selain di Instagram itu kan, selain Kiai jalan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat juga, Batin Wulan juga Instagramnya jalan terus. Lari Batin, nggak jalan, lari. Oh lari. Kia yang jalan waktu lari. Boros. Nah kalau menurut Batin juga keliling boy di UMKM. Ya. Apalagi yang kemarin di sempat ke tempat difabel ya. Iya. Dimana kita juga punya kekhawatiran di mana kita ini digeneralisir
mahasiswa, pemuda itu sukanya musik. Kira-kira apa permasalahan yang batin capture dari kiai, dari anggota dewan, lalu kemarin ada agenda pilpres, pileg, terus pada akhirnya sekarang juga part 3 untuk lanjutin itu. Permasalahan apa yang dari keperempuanan, kewanitaan? Iya, itu tuh. Sejauh Batin sudah mulai ikut turun 15 kabupaten kota. Terus Batin ketemu dengan KWT, ibu-ibu majelis taklim umumnya. Yang pertama tuh Batin lihat kalau di kabupaten itu untuk sarana dulu ya Kak ya. Sarana untuk keagamaannya lah. Misalkan guru ngajinya itu tidak memenuhi untuk secara kepantasannya, kelayakannya yang didapatkan oleh kabupaten setempat. Sedangkan di mana itu agamanya bagus kan, suatu tempat itu akan bagus juga. Insyaallah. Jadi insya Allah nanti mungkin akan diperhatikan lagi lah untuk tempat ibadahnya, terus untuk kelangsungan ustadznya, ustazahnya itu diperhatikan lah ya, karena itu sangat penting untuk suatu daerah Kak. Dan juga kesempatan sebenarnya yang kurang didapatkan oleh ibu-ibu di sana seperti KWT-nya. Maka itu kan ada teman-teman di dewan juga yang memperhatikan untuk seperti mensupport pupuknya, untuk alat beratnya juga, untuk pertaniannya gitu. Semoga nanti kedepannya itu akan lebih keperhatikan, sehingga yang di kabupaten pun teman-teman kita, saudara-saudara kita itu mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Terus untuk tadi kan kita lihat sama-sama ya Kak, pengen cita-cita pengusaha yang tadinya nasi goreng supaya bisa buka restoran. Amin. Jadi itu semua nggak luput nanti dari kebijakan politik, kebijakan pemerintah yang harus benar-benar memperhatikan teman-teman ibu-ibu di sana supaya mendapatkan hidup yang lebih makmur dan sejahtera lagi. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Oh, agak panjang ya. Insyaallah. Yuk. Ya, saya belum bisa nyanyi sekarang. Coba nanti ya. Nah, kemudian itu dari pemaparan dari Batin itu tentang kebijakan politik ya kan. Ini bujang gadis yang di atas ini, yang hari ini itu ada yang bobo lah gitu. Nah, bujang gadis ini kan mereka sudah punya peran dalam politik praktis ya, udah bisa milih mungkin di atas 17 tahun. Nah, kita mau pandangan juga dari Kiai juga tentang kesadaran politik di bujang gadis. Sepertinya mungkin bisa dihitung dari mereka yang pileg kemarin ikutan nyoblos, di pilpres kemarin ikutan nyoblos, yang ngefilter bagaimana sih menilai cara-cara kampanye politis itu, bagaimana mereka juga ikut, mungkin ikut serta ya menilainya. Nah, kalau dari Kiai sendiri, jadi perspektif sebagai politisi tentang kesadaran politik khusus anak-anak muda ini yang Kiai lihat sekarang bagaimana sih ya? Ya, sekarang sih ya segini, gua ngelihat ya semakin bagus ya, apalagi sekarang banyak sekali politisi muda ya. Politisi muda ini memang beda lah, stylenya beda, passionnya beda, caranya beda sekali gitu di teman-teman legislatif, di partai-partai yang lain. Itu lumayan membuat mereka menjadi inspirasi lah, bukan hanya buat politisi, bukan kader-kader partai, tapi juga buat masyarakat. Apalagi kalau mereka bagus aktif di konten di medsos, maksudnya komunikasi dengan followernya dan itu orang ngelihat loh, ternyata politisi juga bisa gitu. Selama ini kan anak-anak muda ini skeptis sama politik ya, orang ngerasa bukan bagian dari mereka, nggak punya manfaat kepada mereka dan lain-lain. Nah sekarang mungkin dengan politisi muda ya terus mengengage anak-anak muda untuk gabung, bukan hanya gabung ya, tapi
untuk berpartisipasi dalam politik ya, insya Allah ke depan akan semakin bagus. Intinya apalagi kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh legislatif itu memang menyasar sekali ke anak-anak muda. Pasti mereka semangat. Dengarkan mereka dan ajak mereka terlibat dalam prosesnya. Konkret ya. Sangat kayaknya Kiai dan batin konkret ya. Karena ini sudah couple goals yang sudah terjadi lama. Waduh, dan yang perlu diperhatikan Piskes setia dan itu valid. Nah, iya. ini branding dia lagi ya, 2 kali nih. Gitu. Sampai nyebrang laut pasti ada modusnya. Kita kan sama-sama dari Lampung, saling jaga di tempat orang. Ada nggak Tin? Nggak ya Tin? Dia tahu tuh dari orang-orang ini ya ceritanya. Ya. Tinggal tunjuk aja ya siapa yang ceritain ke kalian ya. Nah, audiens kayaknya sih Iya. udah gelisah bener. Karena kita juga ngundang perwakilan-perwakilan kawan-kawan yang ingin bertanya. satu segmen lagi kita mau validasi dari salah satu keluarga tercinta. Yang kebetulan banyak ini. Oh iya, yang Yang suaranya terbanyak apa banyak? Silakan kepada Ustaz Maya. Nah, silakan. Mau tanya sebenarnya seorang Kiai Mirza tuh gimana sih? Boleh. Temenin Boleh. kan, Bang? Kalau di Bandar Lampung depan dong. Depan Di dong. depan dong. Depan dong. Ini Bandar Lampung. Bandar Lampung. Baru turun dapil kayak gitu. Silakan betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita mau tahu nih seorang adinda dari Kiai Mirza di Jausal. Seorang Kiai Mirza itu bagaimana kalau posisinya sebagai abang? Pribadi bagaimana? Dari kota bumi dulu pernah melihara apa gitu. Ini mau cerita dari kecil. Saya juga kenalnya baru 42 tahun. Kalau ini dari kecil atau Yai sebagai abang, yang mana dulu nih? Yang dari abang, yang sudah kenal dari kecil. Ya. Betul. Sebagai abang. Iya. Kalau pernah dengar istilah born to be a leader, nah itu Iyai. Iyai itu alhamdulillah dan terima kasih sama kedua orang tua kami sudah berhasil mendidik Iyai menjadi panutan buat adik-adiknya. Ya. Dari perkataan, perbuatan, sikap, etika dan moralitas. Ya. Dia membimbing kami semua adik-adiknya. Ini ada adik saya satu lagi, cuman yang itu adik angkat. Kalau saya kandung. Oh gitu. Kok Abis ini ngadu sama maknya biasanya. soalnya masuk biodata saya lihat. Ternyata angkat. Iya, kita ketemu di kali belakang rumah itu. Jadi Iyai itu memang sudah disiapkan sama kakek kami dan keluarga untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Bagaimana dia dari kecil bisa menjadi contoh buat adik-adiknya. Namanya aja diambil dari nama kakek. Ya. Mirzani, Amir Hamzah, dan Nawawi. Jadi nama kakek dari orang tua saya. Dan Mirza itu dari kecil itu memang kok Mirza? Nguncak kayak Iyai. Aduh. Nanti marahin di rumah aja ya. Pantas melotot ya. Jadi Iyai itu memang dari kecil itu seperti magnet buat teman-temannya. Dari kecil tuh hobinya ngumpulin orang sampai sekarang ya Om Imam. Dia itu disenengin sama semua orang karena orangnya ramah, menyenangkan, baik dan suka berbagi. Dan orangnya memang aktif banget. Lebih banyak ke action sih. Semua tuh kayak mau digelutin kalau organisasi itu. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan di mana dia berorganisasi dia akan meninggalkan sesuatu untuk diingat di situ. Dulu pertama SMP ya organisasi namanya ada tim basket kita di SMP 5 Kota Bumi. Ada yang dari Kota Bumi tadi. Kota Bumi. Anak saya Nah, SMA berapa? Tiga. Kebetulan kami lahir dan besar di sana gitu ya. Dan ia di setiap organisasi akan membuat gebrakan baru kayak tim basket kita. Dia akan mengubah dari pola latihan dari yang tadinya latihan biasa dia akan bikin kayak sparring ke daerah-daerah lain. Dia ubah namanya menjadi Fivers. Kemudian SMA begitu lagi. Dia aktif di berbagai organisasi seperti softball yang akhirnya juga meninggalkan sejarah di Lampung.
Jadi ia itu tiap menggeluti sesuatu dia akan menelaah ini kekurangannya di mana. Orangnya visioner, ini kedepannya supaya berkembang dan maju bagaimana. Nah, kalau sebagai panutan untuk adik-adiknya, dia itu lebih banyak ke action. Dia ajak kami, adik-adiknya ini, kalau misalnya memang kita punya kapabilitas, minat dan bakat di bidang tertentu, dia akan ajak. Misalnya ada adik saya yang di HIPMI, ini memang kayaknya emang punya bakat di usaha gitu, dia akan ajak dan dia akan memberi contoh melalui actionnya, cara dia ngomong, cara bersikap sama orang, dalam pengolahan kosakata supaya baik disampaikan itu bagaimana aja, kami belajarnya ngelihat langsung gitu loh. Nah, terus ia itu relationship buildingnya bagus sama orang lain gitu. Iya, dan dia itu problem solver buat keluarga, buat adik-adik dan buat teman-teman. Itu dari pagi, karena perhatiin Prama puluhan tahun dari pagi sampai malam itu nggak berhenti-berhenti orang mau nemuin itu memang dari SMA dulu gitu. Punya masalah, mau cerita dan dia bakal mendengarkan. Bahkan yang kayaknya kok receh amat sih, tapi nggak pernah dianggap receh sama dia. Pasti dia bakal dengerin, terus dia akan melihat dari berbagai aspek. Kira-kira ini baiknya bagaimana gitu. Mungkin dari generasi ke generasi cara mau ketemunya beda-beda. Kalau di SMP kok Assalamualaikum Mirza, nah yang ke SMP SD. Kalau sekarang dem mau ketemu, nah kan gitu. Kalau sekarang beda. Dia nomor rekening. Waduh, Kak bisa bantu nggak Kak? Jadi gini. Kira-kira udah sampai sini temen lama pada datang nggak ya? Tapi ada lagi yang mau, kalau misalnya Sesmayang satu kata buat Kiai Mirza, ungkapan sayang Kiai Mirza dari Sesmayang untuk Kiai Mirza apa? Kayaknya kalau ada cewek kayaknya lebih lugas dibanding ada yang cowok. Kayaknya sih. Saya cuma mau nyampein ini aja untuk mewakili keluarga. Kalau kami sekeluarga besar sudah merelakan, melepaskan, mengikhlaskan IAI, bukan lagi jadi milik kami, tapi milik masyarakat Lampung. Iya. Respect Tolong share banyak-banyak Din. Respect. Udah pernah ngomong di mana Ses? Belum pernah kan? This is the first time. Eksklusif bro. Oke. Kalau di share banyak-banyak Din. Iya. Baru mau ceritain mantan-mantannya IAI. Loh. Kayaknya Mas kameranya direkam yang ini. Boleh nggak Om Imam? Ini Jangan. memang kalau nikahnya 19 tahun. Tapi sebenarnya dekatnya sudah 29 tahun. Ada yang umur 29 tahun. Lama ini hubungannya berdua. 26 tahun pacarannya, 29 tahun menjadi bestie. Iya. Respect abangku. Friendzone kayaknya ya. Terima kasih untuk Sesmayang atas kehadirannya untuk bisa berkenan untuk menyampaikan. Terima kasih. Silakan Sesmayang. Ya, ambil duitnya deh, nanti dapat. Iya. Kayaknya kita bisa berlama-lama Betul. karena XS1 ini kita ngegeser ipar adalah maut ya. Nah, Jadi podcast menjadi maut nanti. Podcast adalah maut. Kita ngegeser film itu udah susah betul. Mas Marco. Nah, kita langsung sesi pertanyaan ya. Iya, sesi pertanyaan. Kami buka 3 orang di luar tim relawan ya, mohon maaf, respect. Nah, nanti 3 orang pertanyaan kita kasih merchandise nih, salah satu dari Turun Dapil untuk yang mau beli juga. 4 orang pertanyaan. Merchandise dari Turun Dapil yang mau beli silakan di Instagram ya, kita belajar dagang juga ini. Selamat siang Yai. Nama saya Batin. Nama saya Rizky dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Izin bertanya ya, ini perihal untuk pemuda ya yang hari ini nantinya akan masuk ke ranah pekerjaan ya. Apakah Yai Mirza ada program untuk kami yang hari ini generasi Z khususnya tuh lebih berminat menjadi ASN dan karyawan daripada menjadi pengusaha ya. Sedangkan yang Yai jelaskan tadi, kebermanfaatan pengusaha itu lebih banyak dan lebih mantap lah daripada menjadi ASN dan menjadi karyawan. Terima kasih ya. Terima kasih. Rizky ya. Kita tampung pertanyaan aja ya. Kita tampung biar Kia bisa jawabnya secara general nanti. Silakan. Ini satu. Dicatat bro pertanyaan. Oke. Wih, ini jangan banyak-banyak. Iya. Selamat siang Yai. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang hal yang paling fundamental di Lampung ini Yai.
Keren. Fundamental. Bagus kamu. Respect. Kagum. Di mana kita tahu sendiri bahwasanya Lampung masuk dalam jajaran 10 besar sebagai provinsi termiskin di Indonesia dari 38 provinsi. 4 besar. Oke. Itu di Sumatera. Oke. Dan kita tahu sendiri ya bahwasanya Lampung Utara memiliki indeks kemiskinan mencapai 17%. Nah, dari berbagai macam formulasi kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Arina Junaidi ataupun Ridho Picardo yang tidak dilakukan, apa formulasi baru yang akan diterapkan Yai Mirzani Jausal ketika terpilih ya? Di Lampung Utara dan Lampung khususnya. Nah, Lampung Utara khususnya, Lampung umumnya. Iya, tenang aja kamu. Iya, keluar. Tolong ya dikeluarin. Dia jangan ditahan. dan satu lagi ya untuk Nah, kamu double, kaosnya cuma satu. Untuk ini ya fasilitas umum di mana kami sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah itu menikmati fasilitas umum itu agak keterbatasan ya, di mana akses kami seakan-akan berbeda dari orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup mapan. Itu aja ya. Contohnya kayak rumah sakit umum. Oke. Terima kasih ya. Ini pertanyaan dari skripsi mana diambil ini? BPJS kan kamu biasanya. Ya kan susah kan? Ya udah itu. Iya. Rumah sakit itu silakan. Mbaknya. Iya benar. Iya, rutin gak bayarnya BPJS? Wah ya. Boleh, respect. Oke, selamat siang Kak Mirza. Hari ini saya mau memberikan apresiasi dulu buat Turun Dapil dan juga teman-teman dari Mirzani 4.0. Hari ini mereka menyelenggarakan namanya ini pendidikan politik. Kita yang hadir hari ini tuh banyak banget dari pelajar, mahasiswa, komunitas dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk menyadarkan masyarakat. Yang pengen saya tanyakan adalah ini by pengalaman dari Yai Mirza. Selama menjadi anggota Dewan nih DPRD Provinsi Lampung, apakah Yai Mirza sudah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya untuk yang para yang muda-muda, Gen Z, milenial, terus Gen Alpha dan sebagainya? Dan kedepannya bagaimana kalau misalnya Kiai ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, menyadarkan bahwasanya masyarakat ini sebenarnya masyarakat Lampung secara secara data itu melek politiknya itu masih rendah ya, di bawah 70%. Iya. Jadi apa sih langkahnya Yai Mirza ke depannya kalau misalnya menjadi orang nomor 1 di Lampung, menyadarkan masyarakat khususnya anak muda yang skeptis terhadap politik. Kalau ini kan langkah awalnya dari teman-teman Turun Dapil dan lain sebagainya gitu. Nah ini Mirzani 4.0 juga. Oh ya, Mirzani 4.0. Sorry. Nah itu ya pertanyaan saya. Langkahnya seperti apa dan kemarin di DPRD seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yai Mirza. Mungkin itu, terima kasih. Oke. Yang satu lagi satu lagi. Siap. Mas Joko Anwar ya? Penutupan ini ya? Bukan. Closing. Selamat siang Yai Mirza dan Batin. Perkenalkan saya Denny Andika Pertama, dipanggil Denny, dari Lampung Selatan. Memang dari jauh. Memang saya berdomisili di Lampung Selatan. Khusus di sini diundang oleh Turun Dapil seperwakilan komunitas. Kebetulan saya juga di Lampung sebagai pemuda pelopor Provinsi Lampung, bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Pergerakan kita memang lebih ke di lingkungan hidup. Di sini mungkin saya juga mewakili dari teman-teman penggiat lingkungan di Provinsi Lampung. Ada pesan yang coba kami akan tanyakan dan sampaikan ke Yai Mirza gitu, sebagai salah satu bakal calon gubernur di Provinsi Lampung. Jadi saat ini baik di Indonesia maupun di Provinsi Lampung itu isu lingkungan sedang naik-naiknya. Dari pemerintahan pusat maupun daerah juga sudah banyak melakukan pergerakan gitu. Akan tetapi pergerakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah ini itu belum maksimal. Kalau kami bilang bisa sedikit terlambat gitu dengan daerah-daerah lain yang ada di Pulau Sumatera khususnya. Bagaimana nanti Yai Mirza sebagai seorang pemimpin terkait visinya di bidang lingkungan hidup gitu akan dibawa kemana pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung ke depannya.
Mungkin itu secara umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gua langsung jawab karena waktunya cuma. Program untuk karyawan ya. Gue akan fokus untuk anak lulusan SMA, gue akan buat insya Allah kalau ini gue akan buat BLK yang banyak sekali ya. BLK yang kita akan buat short course terhadap di BLK itu yang diusahakan seluruh investasi yang ada di Lampung untuk menerima karyawan harus kerjasama sama BLK itu ya. Dan kita akan lindungi seluruh masyarakat Lampung, tidak boleh ada lagi tenaga kerja lulusan SMA itu asalnya dari luar Lampung. Harus dari Lampung ya. Diprioritaskan untuk di wilayah sekitar daerah gitu, itu ya, menaikkan angka kemiskinan ya. Kalau kita gini, komoditas-komoditas yang ada di seluruh provinsi ini nilai tambahnya itu ada di kabupaten atau di provinsi, maka nanti bagaimana seluruh instrumen pemerintahan dan itu akan mencoba menaikkan mendukung desa-desa itu. Jadi gini, menaikkan nilai komoditas itu ada di desa-desa. Jadi kalau singkong keluarnya itu bukan dari singkong hanya bisa keripik, bisa udah dilepas kulit, atau jagung dryernya ada di desa, dan semua komoditas yang ada di desa itu nilai tambahnya itu ada di desa-desa itu ya. Sehingga pendapatan desa itu akan meningkat. Tentunya untuk itu infrastruktur ke desa-desa itu harus dibangun. Servis pelayanan ya sebenarnya gampang saja, kalau seluruh public service, rumah sakit dan lain-lain ya. Kita buat KPI-nya itu online Pak. Masyarakat yang menilai, lo jelek tinggal bilang jelek, ya kan? Kita akan ya selain kita nilai secara fisik, kita akan lihat, kita perhatikan ya pendapat masyarakat itu dari online. Ya. Tantang challenge kepala-kepala daerah public service ya untuk menerima masukan dari online. Pendidikan politik kepada ya kalau di DPR memang kita ada program sosialisasi, kita beberapa periodik itu kita undang Gen Z dan milenial, tapi di luar dari situ begini, Gerindra partai yang paling banyak menjadikan Gen Z dan milenial sebagai anggota DPRD sekarang ini. Respect. Itu artinya banyak pemilih-pemilih muda itu memilih partai Gerindra. Kita hampir 30-an orang anggota DPRD se-Lampung itu di bawah 40 gitu. Dan itu mereka langsung dalam binaan gua, didikan gua per periode, mereka gua panggil, gua ajak ngobrol, dan gua minta mereka untuk mengajarkan adik-adik semuanya gitu. Ada regenerasi yang berlanjut yang kita bangun gitu untuk regenerasi. Lingkungan hidup, jadi memang ke depan Eco City ya, gini, dunia itu sekarang akan sangat memperhatikan lingkungan hidup ya, lingkungan hidup. Satu nilai dari satu daerah itu dilihat dari sekarang ini, variabel paling penting adalah bagaimana daerah itu memperhatikan lingkungan hidup. Itu ada sertifikasinya ya, bagaimana kondisi kehutanan, bagaimana kondisi perkebunan, bagaimana sampah dan lain-lain. Itu akan menjadi menjadi nilai utama maju nggak dari satu daerah itu dalam membina lingkungan hidup. Jadi kita ingin lingkungan hidup kita terjamin, bukan apa, karena semua urusan misalnya dana hibah nasional, internasional dan lain-lain itu yang pertama kali dilihat itu adalah masalah lingkungan hidupnya dulu. Jadi kita ingin lingkungan hidup kita terjamin, terjaga, bisa lestari, sehingga pride-nya Provinsi Lampung itu terangkat di dunia internasional gitu. Terima kasih. Tangan dulu untuk Kiai Mirza. Disuruh jawab 5 menit begitu. Iya. Hitung-hitung izin ya. Hitung-hitung ini gladi untuk debat. Iya. Lo bisa. Iya kan? Iya. Cocok ya. Sangat bisa. Jadi kita untuk mempercepat, hati saya bunyi terus, ipar masuk, sabar kata saya, tunggu minion saja. Nah, hari ini mungkin kita juga mau minta sama Kiai, harapan Kiai ke depannya soal Provinsi Lampung, cita-cita apa yang mau Kiai bawa, dan dari keluarga juga sudah mengikhlaskan, kesannya sedih tapi jangan ditinggalin ya. Jadi gue yakin ya, yang harus dibangun dari Lampung ini adalah semangat dulu. Gue membangkitkan optimisme. Gue turun ke daerah
gue selain melihat mendengar, tapi gue sama tim-tim gue selalu membuat motivasi, membangkitkan optimisme, semangat di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh daerah ya. Gue yakin kalau semangat ini ada di 15 kabupaten kota, di berbagai macam umur dan lain-lain, ini adalah bahan utama dalam kita memimpin, sehingga mau dibawa pun nggak ada dibawa kemanapun Lampung, insya Allah itu akan gampang. Jadi apa yang mau gue inginkan ya, kalau untuk baju itu bahan bakar, bahan bakarnya itu yang paling utama ada mesin yang paling utama itu adalah semangat. Jadi untuk kawan-kawan yang belum memutuskan untuk memilih, jangan tunggu wakilnya. agak belum bisa di-spill juga kan ya. Nanti kita selfie lagi. Nah, untuk itu kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Kita mau ngasih tahu juga bahwasannya hari ini Turun Dapil nggak sendirian. Kita featuring kolaborasi dengan Mirzani 4.0. Ya. Nah, kita mau panggil dulu ini ya. Mirzani 4.0, perwakilan dari Mirzani 4.0. Silahkan untuk sepatah dua patah katanya. Untuk Adin Rizwan Ansari, terima. Tepuk tangan dulu dong. Batin. Ini sama ini kayaknya waktunya udah dikasihnya sedikit. Jadi yang pasti kami dari Mirzani 4.0 terima kasih atas kehadiran Yai Mirza, atas kehadiran Batin, Wulan, sama teman-teman semua. Harapannya acara kecil ini mungkin bisa menjadi penentu pilihan ke depannya. Kalau saya spill sedikit, nama Mirzani 4.0 ini biasa dipakainya kan untuk lompatan-lompatan ya kan, ada lompatan era industri, era digital. Nah, harapannya Lampung di tangan Kiai Mirza ini ada lompatan, baik lompatan pembangunan, lompatan ekonomi dan lompatan lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai kita di akhir acara. Tapi kayaknya nggak afdol lagi, Apabila jika Batin belum bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Kiai. Kita juga mau closing statement dari Batin. Selain sayang-sayangnya. Ini kayaknya langsung aja. Batin berharap Iai menjadi diri sendiri yang selalu memikirkan kepentingan untuk orang lain, untuk masyarakat. Jadi walaupun Batin berpikir dulu, ngapain sih mikirin sendiri, nggak bakal beres dipikirin sendiri, tapi ya itulah Iai, dia akan terus menjadi visioner ya kata Sesma yang tadi, pemikir, dan mudah-mudahan ke depan ini Iai dapat lebih lagi bisa berbuat buat umat dan masyarakat. Amin. Insyaallah. Mungkin yang kami ingin tampilkan dan kami tunjukkan mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak yang kurang pas, masih banyak yang perlu kami perbaiki dalam proses agenda ini. Tapi satu niat kami, satu visi kami bersama untuk bisa membarengi, untuk bisa sambil mengawal ya proses-proses yang pada akhirnya itu akan berdampak juga kepada kami, langsung ataupun tidak langsung. Makanya besar harapannya dari agenda ini mungkin bisa ke depannya bisa jadi percontohan untuk kawan-kawan semua dan kita sendiri untuk bisa sadar dan lebih mengenal lebih dekat sosok-sosok pemimpin yang hari ini menjadi pilihan dan panutan kita ke depannya. Mungkin itu, tapi sebelum ditutup, tutup dulu apa kasih kaos dulu? Kok milih? Kita bagi merchandise dulu dong, khusus untuk Kiai Mirza dan juga Batin Wulan. Ini ada pemberian merchandise, silakan Batin Wulan, Kiai Mirza dari Turun Dapil dan juga Mirzani 4.0, silakan untuk Adin Rizwan, sini Din. Nah gitu. Oke. Kami juga dari Turun Dapil ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini mengikuti seluruh rancangan talk show. Kemudian para relawan dan juga tim media yang hari sudah datang. Terima kasih atas seluruh partisipasinya, terima kasih atas seluruh insight-nya. Terima kasih kepada para media juga. Untuk Batin Wulan. Untuk Batin Wulan. Nah, ini langsung dari Turun Dapil. Tanaman yang mewah
Oke, ini merchandise dari Turun Dapil, silakan mau beli di Instagram ya. Untuk Batin gratis loh. Baik, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih atas semua partisipasinya. Saya Wisnu Prastowo, Alif Pancaryadi, Mirza Niza Osan, Batin Wulan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Oke, terima kasih untuk teman-teman Turun Dapil dan Mirza 4.0 dan teman-teman semua yang udah hadir mengikuti talk show-nya Yai Mirza dan Batin Wulan. Pokoknya makin semangat nih teman-teman Gen milenial supaya masa depan itu lebih cerah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga acara tadi bisa bermanfaat buat banyak orang dan untuk membuat Lampung lebih baik dan maju lagi. Untuk acara ini aku senang banget karena kita di sini bisa dapat pengalaman yang baik dan harapannya semoga kedepannya ada lagi kegiatan seperti ini. Terima kasih. Senang banget sih bisa diundang ke sini gitu.